Baiklah, Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai sewa-menyewa. Video sketsa tutorial ini pada saya rekam khusus untuk kelas 6 Ibnu Sina. Sewa-menyewa itu apa? Nanti kita akan belajar. Sebelumnya, Pak Rizal sampaikan dulu tujuan kita mempelajari sewa-menyewa. Tujuan kita belajar sewa-menyewa yang pertama adalah paham pengertian sewa-menyewa itu apa. Kemudian yang kedua, bisa memahami ketentuan dari sewa-menyewa. Selanjutnya, paham manfaat sewa-menyewa sebelum akhirnya kita bisa mempraktekkan sewa-menyewa dengan teman kita. Itulah tujuan kita belajar sewa-menyewa. Setiap hari kita melihat praktek sewa-menyewa tanpa kita sadari sebetulnya ada banyak sekali praktek sewa-menyewa. Di antaranya, jika kalian ke sekolah belum ada yang mengantar, kalian order Gojek, itu juga sewa-menyewa. Atau sekali waktu rumah kalian ada tapi tidak dipakai kemudian dikontrakkan, itu juga jadi sewa-menyewa. Atau yang misalnya adik kalian pengen main sesuatu tapi malas beli karena terlalu mahal, maka boleh menyewa, itu juga sewa-menyewa. Nah, sewa-menyewa ini tidak begitu saja karena sewa-menyewa itu beda dengan pinjam-meminjam. Pinjam-minjam itu gratis, sedangkan sewa-menyewa itu ada biayanya. Karena itu, kalian perlu tahu ketentuan dari sewa-menyewa itu sendiri. Pertama mengenai rukun. Rukun sewa-menyewa itu pertama ada penyewanya jelas, yang kedua ada pemilik barang, ketiga ada barang itu sendiri, yang keempat ada ongkos, dan yang kelima ada ijab dan qabul atau sighot. Nah, penyewa itu juga punya syaratnya tersendiri. Apa saja? Bagi penyewa yang pertama harus baligh atau mumayyiz juga boleh. Yang kedua berakal, yang ketiga merdeka sebagai lawan dari budak, kehendak sendiri. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah sukarela. Sukarela itu tidak dipaksa, sama dengan kehendak sendiri sebetulnya. Itulah syarat bagi penyewa. Sedangkan barang itu juga ada syaratnya. Barang yang bisa disewa itu harus apa? Nah, itu juga ada syaratnya, tidak semua barang bisa disewa. Yang pertama jelas harus ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya ngapain disewa? Yang kedua bisa diserah terimakan. Kemudian tahan lama, dan yang terakhir jelas jenis dan juga jelas bentuknya itu apa. Itu syarat barang yang akan disewa. Saya kira mudah untuk dipahami, nanti bisa kita ulangi lagi. Sedangkan selanjutnya adalah syarat ijab qabul atau akad. Nah, akad transaksi atau perjanjian dalam sewa-menyewa itu juga ada syaratnya. Tidak bisa begitu saja. Nah, apa syarat untuk akad? Yang pertama harus jelas. Jelas apanya? Imbalannya itu jelas, ongkosnya jelas, tidak abu-abu. Yang kedua jelas batas waktunya, sampai kapan bisa disewa. Dan yang ketiga jelas resiko rusak atau hilang, siapa yang menanggung, tanggungannya berapa, dan sebagainya. Selanjutnya, kalau kita bicara mengenai sewa-menyewa, apa sih manfaat orang menyewa itu? Nah, ini butuh pembahasan yang panjang, tapi secara singkatnya Pak Rizal rekamkan dalam sketsa tutorial ini.